Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah sahabat Kamus bertemu kembali di sore ini dalam kajian rutin setiap Jumat sore. Saya dengan Yanti insyaallah akan dibersamai oleh Bunda Naning Kustianti. Ya, kita sapa dulu Bundanya ya. Assalamualaikum Bunda Naning. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Yanti. Sehat ya, sehat-sehat semua ya, satu keluarga semua di rumah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, sahabat, kita semua berada dalam sektor kita berdoa untuk diri sendiri, untuk keluarga, umat muslim semuanya. Kita juga berdoa ya sahabat Kamus untuk rakyat dan negara kita. Doa insya Allah. Sore ini kita akan belajar tentang mengenal sensory play. Itu nanti kita dari Bunda. Namun sebelumnya sahabat Kamus, ingin saya sampaikan, Masya Allah ternyata Bunda Nani ini sudah mulai bergabung dengan kami Percikan Iman sejak tahun 2002 ya, sebagai guru gitu. Dan sekarang amanah di tahun ini adalah sebagai manajer akademik Direktorat Pendidikan. Nah, sahabat kamu biar tidak terlalu membuang banyak kesempatan, biar Bunda Naningnya sendiri saja ya yang langsung mengenalkan diri, aktivitasnya ini di dunia kependidikan terutama dengan Percikan Iman ya, sudah sekitar 22 tahun. Masya Allah, barokallahu fiik. Amin. Silahkan Bunda Naning. Iya, hatur nuhun Bunda Yanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kamus, ya seperti yang tadi Bunda Yanti sudah perkenalkan, saya Naning Kustianti dari Direktorat Pendidikan di Yayasan Percikan Iman. Telah bergabung 22 tahun. Kalau saya isengnya suka gini Bunda, dari semenjak saya gadis sampai saya punya anak gadis. Gitu ya. Betapa setianya insya Allah dengan Percikan Iman, insya Allah semoga menjadi nilai ibadah gitu ya untuk kita semua. Di judul kita adalah mengenal sensory play gitu ya Bunda ya. Tapi mohon izin mungkin kepada sahabat muslimah, sebelum kita kepada mengenal sensory play, sedikit dulu teori nih tentang sensorik itu apa gitu ya Bunda ya. Jadi kemampuan sensorik itu adalah proses yang mengacu kepada kemampuan otak untuk menerima, menafsirkan dan menggunakan informasi gitu. Yang efektif yang disalurkan melalui panca indera. Nah, sahabat muslimah dan mungkin Bunda Yanti, secara umum kita ketahui bahwa panca indera itu biasanya dulu kita 5 ya gitu ya. Nah, ternyata di kemampuan sensorik ini kita menjadi 7. Jadi ada yang kita kenal tuh ada penglihatan, ada pendengaran, ada penciuman gitu ya, perasa, peraba. Nah, ada 2 lagi itu adalah gerakan atau nanti proprioseptik dan keseimbangan atau vestibuler gitu ya. Betapa pentingnya kemampuan sensorik ini untuk membangun kecakapan belajar nantinya gitu ya. Ada beberapa teori yang menggambarkan bahwa kemampuan sensorik ini sangat penting gitu ya. Mari kita lihat di piramida belajar. Iya, betul. Silahkan. Ya. Nah, ini adalah piramida belajar, ini teori yang pertama gitu ya. Bahwa di bagian bawah itu adalah sensori yang mencakup pada 7 tadi Bunda. Yang warna merah paling bawah dan yang warna orange yang kedua. Ini menjadi fondasi untuk nanti tahapan selanjutnya. Sehingga nanti di puncaknya adalah akademik gitu. Kecakapan akademik itu akan dicapai gitu. Nah, ini ada tahapan-tahapannya.
Ini teori yang pertama tentang piramida belajar. Tadi yang 7 ada bagian bawah ya, yang tadi disebutkan. Yang berikutnya adalah yang teori yang gambar pohon. Kang Yusril, mohon izin ditampilkan. Yang gambar pohon ya sekarang. Ya, ini yang piramida. Kemudian kita akan tampilkan yang ini ya, yang teori bentuk pohon pohon. teori kedua. Iya. Silahkan. Nah, di teori ini yang paling bawah juga mungkin bisa terlihat ya, ada sensori di situ ya, gitu ya, bahwa itu menjadi akar, gitu ya. Nanti tumbuhlah di batang-batang, gitu ya, di daun-daun, gitu. Kemudian pada akhirnya akan menghasilkan academic skill. Jadi di teori piramida belajar yang tadi, di learning tree ini konsepnya sama, gitu ya, bahwa sensorik ini menjadi basic yang harus dikuasai, gitu ya. Achievementnya harus ada, gitu, seperti itu. Dan kalau melihat tampilan di pohon ini, saya jadi ingat surat Ibrahim, Bunda Yanti, yang kalau tidak salah ayat 24 dan 25 ya, bagaimana Allah mengupamakan perkataan yang baik itu seperti akar yang baik, gitu ya. Ya, yang menghujam, gitu ya. Kemudian nanti pohon itu akan menghasilkan buah-buah, gitu ya. Oh, ternyata di teori perkembangan juga sama ya, seperti yang Allah ibaratkan di surat Ibrahim ini, gitu, di ayat 24 dan 25. Terima kasih Kang Yusril, boleh nanti ditutup kembali. Nah, jadi kalau tadi kita melihat di dua teori tersebut, sahabat muslimah, bahwa di teori piramida belajar dan di learning tree, betapa pentingnya, gitu, kemampuan sensorik sebagai penunjang nantinya di academic skill. Itu mengartikan bahwa dengan kemampuan sensorik ini, anak-anak mampu memproses informasi yang diterima, gitu. Nah, jadi kemampuan sensorik ini akan sangat mempengaruhi kemampuan atau keterampilan yang lain. Apakah itu di keterampilan berbahasa, di sosial, di pemecahan masalah. Tetapi juga jika ada hambatan di kemampuan sensorik, ini akan juga berpengaruh pada keterampilan yang lain. Nah, jadi kalau achieve insya Allah akan menunjang, tetapi jika ada hambatan nih, sahabat muslimah, juga akan berpengaruh kepada perkembangannya, gitu, di akademik, bukan hanya di akademik, maksud itu di keterampilan-keterampilan yang lain. Nah, tadi disampaikan ya, kalau di teori itu ada sekitar 7 ya di kemampuan sensorik, gitu ya. Nah, di 7 itu kita mungkin akan bahas satu-satu ya. Yang pertama secara umum yang kita tahu, sahabat muslimah, adalah penglihatan atau vision, gitu. Nah, ini Allah anugerahkan sejak lahir, gitu. Nah, mata ini berfungsi untuk melihat, gitu ya. Dan melalui indera ini anak-anak bisa melihat, mengamati, gitu kan, mengetahui informasi, gitu ya. Dan melalui mata ini akhirnya kan otak mengirim ya, dikirim sinyal ke otak, dikirim lagi ke ke bagian tubuh yang lain. Nah, sejak kapan nih sebetulnya panca indera ini sudah Allah desain dan tanamkan sejak janin ya, gitu, bahwa ini panca inderanya sudah Allah ciptakan, gitu, sudah Allah siapkan. Jadi sejak lahir itu anak-anak sebaiknya memang sudah mulai di stimulasi, gitu. Bahkan kalau berdasarkan dokter mata, jika ada dalam 2 bulan, nah dalam awal 2 bulan tidak ada kontak mata, sebaiknya segera hubungi gitu ya. Iya, gitu kan. Ketika tidak ada kontak mata di 2 bulan, maka segera hubungi dokter, gitu ya, untuk mengetahui apakah ada sesuatu dengan matanya anak, gitu kan. Apalagi kalau sejak lahir itu juga kan refleks cahaya juga kan sudah mulai ada, gitu kan, berfungsi. Nah, ini kita belum kepada teori bermainnya, gitu ya. Ini hanya baru pada teori umumnya nih, sahabat muslimah. Yang kedua adalah pendengaran.
Nah, pendengaran ini juga sudah mulai terstimulasi gitu sejak usia kandungan nih sahabat muslimah 28 minggu gitu ya. Bahkan ada teori yang mengatakan sebelum 28 minggu tuh sudah diciptakan pendengaran dengan baik. Makanya kenapa murotal itu silahkan didengarkan. Stimulan ya. Betul, sebagai stimulan bagaimana ibu menyapa gitu ya, anak itu bisa mendengarkan gitu. Itu juga sudah sejak usia kandungan. Dan mungkin yang cukup unik itu adalah ternyata pusat keseimbangan pendengaran itu kan ada di telinga ya, reseptornya gitu kan, gitu ada di telinga. Yang itu mungkin kalau kita ada sesuatu di telinga kan bikin kita juga nggak seimbang gitu ya. Nah gitu, jadi mulai distimulasi justru sejak dalam kandungan. Nah fungsi ini yang nanti anak bisa mendeteksi suara gitu ya, terus juga memahami suara-suara yang didengar. Apakah anak bisa nih nanti gitu ya, di usia tertentu bisa membedakan ini suara apa ya gitu kan. Bahkan kalau untuk orang-orang yang dewasa nih yang sensitif pendengarannya, saya pernah ya, kalau saya sih nggak bisa ya, tapi saya punya kenalan yang bisa membedakan ini suara sirinenya polisi, ini suara sirinenya ambulan gitu ya, ini pemadam kebakaran. Betul, iya betul betul Bunda. Nah kalau saya sendiri, saya tidak bisa membedakan itu gitu, yang mana ya ini gitu. Pokoknya kalau ada suara sini minggir deh ke kiri gitu ya sahabat muslimah, seperti itu gitu ya. Nah nanti kalau stimulasinya dibahas ya gitu. Nah yang berikutnya adalah kalau kita dulu mengenal istilahnya penciuman gitu ya, tapi kalau di istilah baku bahasa Indonesia sekarang itu bukan mencium tapi menghidu gitu ya. Ya menghidu, jadi pembauan lah ya gitu Bunda dan sahabat muslimah. Ini juga sudah Allah ciptakan itu di sejak dalam kandungan, dan ternyata bisa kita stimulasi juga, terstimulasi di beberapa penelitian itu menuliskan adalah di 14 minggu, itu usia 14 minggu. Nah jadi bau-bauan yang diterima gitu ya masuk ke dalam hidung gitu kan ya, oleh sel-sel rambut di sini gitu, nanti diteruskan gitu ya, seperti itu. Nah kenapa ini sejak dalam kandungan? Ternyata kalau berdasarkan teori yang saya baca nih sahabat muslimah dan Bunda Yanti gitu ya, ternyata sejak dalam kandungan itu anak itu juga sudah bisa menghidu gitu ya. Oh ini harum khas ibu saya gitu kan. Oh ini harum khas apa gitu kan, seperti itu. Nah di penghidu ini gitu, di hidu ini bahwa ini tuh harus berkembang juga dengan baik gitu ya, karena ketika anak bisa mengingat, tadi kan ada stimulus ke otak ya, bagaimana otak menerima gitu ya. Ketika anak mencium sesuatu sehingga ada sinyal, anak bisa teringat sesuatu gitu ya. Contoh nih sederhana nih sahabat, dan Bunda Yati juga di rumah punya banyak anak kecil ya Bunda ya gitu ya. Kalau anak saya lewat, ini kayaknya bau sate ya gitu kan. Terus ini kayaknya gitu kan. Nah jadi ada sinyal kan yang dikirim, semakin anak bisa membedakan banyak jenis bau gitu ya, pembauan gitu ya, penghiduan gitu, itu semakin banyak artinya stimulasi di dalam otak. Dan kalau dia membedakan itu artinya ranah kognitif juga nanti bisa tergali gitu Bun gitu. Bisa nggak sih anak membedakan baunya sabun merek X dengan sabun merek Y? Oh itu mah gitu ya, secara nanti secara mudahnya nanti bagian dari stimulasi ya. Nah yang berikutnya adalah rasa gitu ya. Dan ternyata Allah ciptakan juga anak-anak itu bisa terstimulasi rasa itu sejak lahir gitu ya. Walaupun anak hanya nampaknya gitu minum air susu ibu ya sahabat muslimah,
Jadi ternyata di lidah anak itu gitu kan sudah bisa merasakan rasa ini seperti apa. Nah, itulah kenapa sebabnya nih Bunda dan sahabat muslimah, anak-anak bayi di awal makan pertamanya nih, di MPASI pertamanya suka banyak yang dilepeh gitu ya, nggak suka katanya. Nah mungkin terbiasa ASI, dan buat mereka itu mungkin buat kita bikin nih apa ya, makan MPASI pertama misalkan ada brokoli blender gitu atau apa gitu atau pisang gitu ya, buat kita kan ini rasanya enak ya, tetapi tafsiran di lidah anak itu adalah hal yang aneh, yang luar biasa, yang butuh proses gitu. Sehingga sebenarnya ayah bunda, sahabat muslimah, kalau sekiranya memang anak di MPASI itu melepeh gitu, coba aja deh dulu gitu ya, selama tidak ada reaksi tubuh misalkan alergi atau apa gitu, coba lagi gitu ya. Jadi jangan hanya baru sekali atau 2 kali nih bunda ya, dan sahabat muslimah, kita menganggap anak saya udah nggak suka, coba lagi anak saya udah nggak suka, sehingga kalau dicoba banyak disimpulkan tidak suka, pada akhirnya anak picky eater gitu ya. Jadi pemilih gitu, pemilih makanan gitu ya, seperti itu. Itu untuk di rasa gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah di peraba gitu, taktil gitu ya. Nah, taktil touch itu memang juga berkembang di dalam kandungan gitu ya. Ini ternyata kalau berdasarkan penelitian, taktil itu adalah kemampuan sensori yang paling berkembang pertama pada anak ya, pada janin gitu kan. Makanya kalau kita lihat 4 dimensi ya, kadang posisi tangan anak ada yang lagi gini, ada yang lagi gitu ya. Kalau yang USG itu gitu ya, seperti itu. Sama juga bahwa indera peraba itu juga nanti akan mengirimkan sinyal ke otak gitu ya, untuk apa ya, merasakan berbagai sensasi gitu, merasakan bersensasi ya, bisa suhu, bisa tekstur, bisa apapun gitu yang diterima oleh kulit, yang diterima oleh otot, yang diterima oleh ya anggota seluruh tubuh gitu kan, kulit yang seluruh tubuh gitu. Nah, yang berikutnya adalah keseimbangan gitu ya. Nah, tadi dibahas ya di telinga, di pendengaran itu ada tadi keseimbangan gitu ya, seperti itu. Jadi ini akan sangat terlihat sebetulnya adalah di masa-masa anak mulai bergerak dan berguling, udah bisa kelihatan gitu ya. Kok anak saya sudah 6 bulan belum bisa tengkurap gitu ya. Terus atau anak saya udah bisa tengkurap tapi mukanya nih sahabat muslimah selalu nyungsep gitu. Jadi gitu kan, gitu lagi, gitu lagi gitu ya. Ini sih banyaknya bahas bayi dulu ya gitu, sebelum nanti ke mengenal ya perkembangan selanjutnya dan di yang sensory play itu gitu. Berguling itu kan butuh keseimbangan, berjalan, berlari gitu. Bunda nanti bunda boleh amati nih putra putri bunda di rumah nih kan, lari itu bukan hanya sekedar lari kalau untuk anak-anak usia PAUD ya, TK atau kober gitu ya. Itu bisa dilihat bun, itu larinya lurus atau agak miring gitu kan. Beberapa anak itu suka lari agak miring dan kita temukan beberapa kasus. Iya betul, dan kita beberapa kasus itu kita suka lihat gitu. Atau yang jalan di deket selokan tuh ya, kok anaknya kayak miring mau ke selokan gitu ya, padahal gitu kan gitu. Atau jalan di atas titian nih, ya di balok titian tuh, anak punya keseimbangan atau enggak gitu ya. Nah, berguling tadi kan hal-hal yang sifatnya fisik itu memerlukan keseimbangan gitu. Dan yang terakhir adalah proprioseptik gitu ya, otot-otot sendi-sendi gitu ya. Nah, sama di sendi itu bahwa tubuh
idealnya gitu kita memiliki kesadaran gitu ya akan tubuh ini, posisi tubuh gitu ya, untuk di seluruh otot gitu ya, itu tuh sendi-sendi baiknya itu seperti apa gitu kan. Contoh, ini anak tuh kok nggak mau diem ya di kursi nih sahabat muslimah nih contohnya gitu kan, itu ternyata anaknya bukan nggak mau diem, tetapi karena memang dorongan tubuhnya itu nagih untuk bergerak, si sendi-sendinya itu ya nagih. Berarti kenapa tadi academic skill gitu ya akan dicapai gitu. Sebelum anak duduk tenang di usia SD, maka stimulasilah si sendi itu gitu ya, sehingga merasa cukup pergerakannya dan anak nanti pada akhirnya pada usia sekolah itu sudah siap untuk duduk tenang. Misalkan di SD 7 tahun itu udah siap duduk tenang, sudah matang gitu. Jadi tidak terlalu banyak yang digerakkan gitu ya. Kadang kalau di dalam ya di dalam lingkungan kelas gitu kan, ini anak tuh nggak mau diem. Ya kita lihat nggak mau diemnya itu karena apa gitu kan. Bisa jadi memang menagih nih gitu tubuh itu untuk bergerak, maka ya berikan dulu hak tubuhnya gitu kan ya, berikan dulu hak tubuhnya untuk anak-anak nanti lebih aware terhadap tubuhnya gitu, memiliki sikap-sikap yang baik untuk duduk gitu ya, seperti itu. Nah itu pengantarnya banyak ya, biar nanti ada di sesi 2 insya Allah ya sahabat muslimah. Dan sekarang kita tentang yang sensory play-nya kita akan batasi dulu di perabaan aja dulu nih ya, karena memang secara umum orang memandang sensory play itu kebanyakannya adalah di perabaan gitu. Jadi saya bermula dari yang pandangan umum aja sahabat muslimah, biar sama-sama enak gitu ya belajarnya. Jadi perabaan itu tadi dikatakan bahwa justru Allah berdasarkan penelitian ini adalah hal yang paling pertama berkembang gitu ya. Tadi sejak dalam kandungan gitu kan sudah mulai meraba-raba, dan mungkin kenapa ini menjadi penting bukan saja untuk sahabat muslimah ya Bunda, tapi juga untuk orang-orang di sekitar sahabat muslimah supaya tidak ada gap pengasuhan. Salah satu contoh, ini ketika anak sudah lahir gitu, ada yang sepanjang hari pakai sarung tangan ya, padahal kalau kita lihat keumuman anak gitu, ketika mohon maaf nih mengasihi, sahabat muslimah mengasihi, memberi ASI pada anaknya, ada anak yang suka tangannya tuh kemana-mana ya Bun, nah ya pegang ya kemana gitu kan, pegang ini. Nah itu sebetulnya berikan kesempatan itu gitu, sehingga memang si perabaan itu juga berfungsi lebih baik. Iya, demi keamanan diberi sarung tangan boleh, silahkan gitu, karena kan ini kukunya mudah panjang nih kan bayi gitu ya, takut nih ngoet gitu ya sahabat muslimah, boleh gitu diberikan sarung tangan bayi, tapi juga berikan kesempatan untuk dibuka, jadi jangan sepanjang hari, sepanjang malam gitu ya, 24 jam gitu ditutup gitu kan, seperti itu. Dan semakin nanti anak bertambah usia gitu, sensori ini juga akan terus bisa terstimulasi gitu. Berikan mainan-mainan yang bisa anak pegang dulu gitu ya, gitu. Nih dipegang itu dengan berbagai tekstur ya. Contoh, bayi itu ada buku ya Bun ya, ada buku yang khusus gitu ya, yang memang ya gitu, betul, akan berbahan kain tuh ya gitu. Nanti di buku tersebut tuh ya kita biarkan aja anak memegang. Memang yang jadi perhatian adalah nanti itu kaitannya dengan perasa gitu ya Bunda. Ada masanya di mana anak-anak ingin mencoba segala sesuatu tuh masuk ke mulut. Ya gitu ya. Karena memang lagi sensasinya yang sedang cari sensasi itu. Nah, mungkin itu yang butuh pengawasan gitu ya. Nah,
Jadi mungkin kita fokuskan lagi sekarang adalah bagaimana sahabat muslimah di rumah itu menstimulasi permainan sensori yang ada di rumah gitu ya, khususnya untuk anak-anak usia prasekolah, jadi sebelum SD ini, walaupun di SD sebetulnya masih bisa terus dikembangkan ya. Kita fokus dulu gitu. Yang pertama adalah karena kita seorang muslim insya Allah, maka kenalkan anak dengan wudhu. Luar biasa, wudhu itu adalah permainan sensor yang sangat menyenangkan untuk semua anak-anak gitu. Kenapa? Karena dia bermain air, ada sensasi di bermain air gitu ya. Nah, ketika ada sensasi bermain air, dia bisa membedakan gitu ya. Oh, air yang ini dinginnya segini. Oh ketika ke tangan itu gini. Oh, ketika ke muka rasanya beda. Ya. Jadi mungkin sahabat muslimah dan ya Bunda dan saya gitu ya, harus membedakan mana saatnya kita memang mengajarkan anak-anak berwudu dan mana anak-anak biarin deh wudu sendiri. Dan pasti itu baju anak basah, Bun. Ya, pengalaman insya Allah gitu ya. Jadi baju anak tuh pasti basah, karena apa? Senengnya anak main air gitu ya. Jadi jangan ragu nih sahabat muslimah, kalau anaknya sering bajunya basah, berarti anak-anak sedang menikmati sensasi bermain air gitu ya, saat wudu. Nah, yang kedua yang bisa kita lakukan di rumah adalah mandi gitu ya. Nah, jika memungkinkan, ayah bunda sahabat muslimah, mohon izin saya sering menyapa ayah bunda ya, padahal Silahkan. ini kajian muslim. Tidak apa-apa, Gitu. Bun. Mandi, upayakan memang kalau memungkinkan atur suhu air sehingga anak-anak bisa merasakan sensasi yang berbeda gitu. Kebiasaan kan kita tahu ya, kebiasaan anak kita ya, oh hangatnya segini gitu, oh dinginnya segini. Nah, di tengah-tengah mandi nih, om pakai hangat yang sini, tiba-tiba dikasih air dingin tuh, durut kan, gitu bahasa Sunda mah ngorejat gitu ini. Nah, di situ kan ada sinyal yang dikirim gitu kan ke otak gitu. Nah, seperti itu. Anak bisa merasakan nggak gitu sih perbedaan suhu gitu ya. Saya menemukan anak saya yang ketiga dulu, Bun, waktu bayi itu dikasih air hangat ini. Terus saya pernah agak dingin gitu ya. Loh kok anak diem ya gitu ya. Saya khawatir ini ada hipotaksil. Tapi nanti ya dijelaskannya gitu kan. Sehingga setelah saya tahu begitu, rangsangan sensori peraba ini terus saya lakukan gitu ya. Nah, itu di mandi, itu di air, belum nanti di sabun. Ya. Jika memungkinkan, sebagai stimulasi itu adalah bunda berikan anak sabun batang, sabun cair, itu kan beda, Bun. Ya. Sabun batang, sabun cair, biarin anak. Ini nanti anak terlambat ya. Yang gak usah tiap hari gitu ya. Jadi tadi ya, rumusnya adalah kita harus membedakan nih sahabat muslimah, mana yang menjadi bagian dari stimulasi gitu ya, sehingga anak-anak bisa menikmati sendiri, atau memang ini mah harus jam segini harus ke sekolah gitu ya. Anak-anak harus punya proses itu, Bunda gitu ya. Di sabunnya, di sampo-nya gitu kan. Kata anak saya yang ketiga, licinnya sabun dan licinnya sampo itu beda gitu. Anak saya sekarang menikmati mandi hampir 45 menit gitu ya, yang anak bungsu ya gitu. Karena dia, kok ini gini ya, sampo kok ini gini ya, katanya tuh. Ya tidak apa-apa, itu di mandi gitu. Sikat gigi juga gitu. Kadang kita yang menyikat gigi anak supaya giginya jadi bersih, tapi sesekali juga berikan anak untuk menyikat giginya sendiri gitu ya. Itu kan ada rasa nanti di sini ketika dia odolnya jatuh, gimana megangnya sikat giginya juga bagian dari stimulasi gitu ya, seperti itu. Apalagi yang bisa dilakukan di rumah nih sahabat muslimah, cuci piring sama main air, main sabun, spon gitu ya.
Terus ketika kita pakai bun, ada sabun colek ya, ada sabun colek, ada sabun cair, terus ada serbuk ya, yang satu lagi kan, gitu gitu. Itu juga nanti ketika mencuci piring itu rasanya akan berbeda. Apakah nanti anak-anak kita bisa membedakan nih gitu sensasi-sensasi itu gitu. Sahabat muslimah, coba deh, insya Allah anak-anak pasti suka untuk dikasih tanggung jawab cuci piring gitu ya. Ya kalau untuk anak-anak prasekolah gitu ya, yang 7 tahun ke bawah, boleh deh kalau cuci piringnya yang melamin dulu gitu ya, yang plastik dulu jangan yang pecah-pecah karena nanti nyimpennya juga ceng gitu ya. Nah gitu, itu adalah di cuci piring gitu ya. Kemudian dimakan. Nah dimakan untuk memenuhi gizi anak ya, bunda suapin boleh, yang penting anak harus masuk deh, disuapin terus gitu ya. Tapi harus ada juga waktu di mana anak menikmati makannya sendiri. Bagaimana memegang gitu ya, pegang mie, nah, dibikinin mie nih sahabat muslimah gitu kan, dipegang gitu ya, gitu. Sereal jangan dikasih susu dulu gitu ya, dipegang sama anak. Makan nasi pakai tangan ya, pasti anak-anak itu akan meraup dulu gini bun, oh gitu ya, gitu. Nah meraup dulu seperti itu gitu, nanti baru kan berkembang dengan keterampilannya, dia akan nanti makan seperti orang dewasa gitu ya, seperti dia akan nikmati sebuah berbagai macam tekstur tersebut gitu. Dan dimakan terus kalau kita punya banyak barang di rumah, libatkan juga nih putra putri kita untuk melakukan aktivitas rumah. Beberes, betul bun, beberes gitu ya. Melipat selimut, kepegang dong tekstur selimut ya, kan ada ya selimut-selimut ringan ya gitu ya, yang bisa dimainkan anak. Selimut pun itu teksturnya beda-beda, ada tekstur yang ringan dan lembut ya, kalau dipegang tuh kok lembut gitu, yang bulunya lembut. Ada yang bed cover itu juga jadi beda terpegang anak gitu ya. Melipat bahan baju-bajunya sendiri gitu ya. Abaikan soal kerapihan karena kita sedang stimulasi gitu ya, gitu. Baju-baju anak-anak kita nih sahabat muslimah, ini tuh punya berbagai macam bahan ya, jeans gitu ya, dengan sweater, dengan kaos itu beda gitu. Jadikan itu sebagai sebuah stimulasi gitu, sebagai media gitu untuk bermain gitu. Hal-hal lain yang bisa ada di dapur, beras bun. Nah coba deh masukin tangan anak ke beras gitu ya, terus pegang seret gitu ya. Tapi mohon izin mungkin bun, kalau saya tidak menyarankan beras menjadi mainan yang diwarna-warnain gitu ya, khawatir karena itu nanti tabzir gitu ya, gitu, karena itu makanan pokok gitu ya. Tapi kalau membantu mencuci beras gitu kan, anak masih bisa ambil sebelum beras gitu, mama aja yang nyuci nggak apa-apa, tapi ada boleh main dulu gitu kan. Ketika mengambil berasnya terus dipegang gini seret gitu kan, turun satu-satu tuh ada sensasi tertentu sahabat muslimah buat anak-anak kita, seret gitu. Terus masukin tangan ke beras itu ada sensasi juga gitu ya. Nah dulu pada zaman saya kecil, saya nggak tahu ini apakah ini keanehan hanya terjadi di saya nih sahabat muslimah, saya tuh seneng banget ngambil pasir atau ngambil beras ya yang seperti itu, saya masukin ke atas ini, kenyelap gitu ya, apa ya bahasa gitu kan, masuk ke sela-sela gitu ya. Terus sela-sela rambut kalau gini tuh kok enak ya gitu ya, terus diturunin lagi, dimasukin lagi, kok enak ya, karena oh ada sensasi gitu ya. Ternyata bermain tekstur itu ada sensasi. Dan ketika bunda memasak gitu, sisihkan untuk anak-anak kita juga bermain gitu ya, gitu. Mau motong tahu boleh deh gitu ya, mau ikut motong wortel boleh deh. Dan salah satu aktivitas yang insya Allah pasti menyenangkan untuk anak-anak adalah membuat kue by yang tangan tuh, kayak bikin pastel bun,
Ya, kalau ayah bunda kenal dan sahabat muslimah itu playdoh gitu kan, playdoh dimainin nggak bisa dimakan ya. Nah, kalau saya karena anak-anak juga senang gitu memasak dulu pas pada waktu anak-anak kecil, anak satu dan anak kedua itu, ya udah kita bikin adonan pastel. Itu kan sensor itu main sekali bun gitu ya. Ngadonin kan mulai dari tepungnya gini rasanya, setelah dimasukin telur jadi begini, ditambah lagi mentega jadi begini. Itu kan masih nempel-nempel tuh, seru buat anak-anak. Udah gitu sampai kalis tuh kan lama ya akhirnya emaknya juga turun tangan gitu ya, yuk sampai betul kalis, udah kalis dicetak lah sama anak-anak ya. Udah dicetak nanti dimasak, anak-anak jadi seru gitu ya. Jadi bermainnya bermakna dan menyenangkan ya. Biasanya kalau adonan-adonan yang sangat mudah itu bikin telur gabus kalau saya bun ya di rumah ya, dan adonan pastel gitu ya, kadang bikin candil juga gitu ya. Kalau di Sunda mah ada katapang ya biji katapang sama kan, prosesnya seperti itu gitu ya. Itu sebetulnya hal-hal yang bisa kita lakukan di rumah gitu ya. Apa namanya itu, hal yang sebetulnya sederhana gitu. Hal-hal apapun yang anak-anak eksplorasi itu bisa memberikan manfaat gitu. Anak ngajak anak jalan-jalan nih ya gitu, anak-anak nemukan berbagai macam nih sahabat muslimah. Bunda aku boleh bawa ini? Ya bolehin aja bun, selama tidak berbahaya gitu kan. Sebagian anak tuh seneng kolek nih sahabat muslimah. Nemu daun dikumpulin ya, nemu batang apa dikumpulin, nemu koin dikumpulin gitu, nemu apapun dikumpulin gitu. Nah yang tadi itu gitu kan, selain memberikan stimulasi untuk indera peraba gitu, itu juga misalkan hal-hal yang berkaitan dengan otot halus gitu ya, kayak tadi meremas saat cuci piring gitu ya, membuat adonan saat bikin kue gitu ya, berbagai tekstur juga gitu ya, yang melibatkan otot-otot halus juga itu bisa membantu mempersiapkan anak pegang alat tulis yang baik, supaya anak nantinya tidak mudah mengeluh capek nih bun ya. Mewarnai capek bun, nulis di SD baru sebaris kayak gitu ya, bunda pengalaman langsung bilang sebaris gitu ya. Capek ya, mungkin karena otot halusnya tadi tidak belum terlatih gitu kan. Nah hal-hal sederhana seperti itu sepertinya sebaiknya memang bisa sahabat muslimah lakukan di rumah gitu kan. Gak perlu jauh-jauh, sekitar rumah kita apapun bisa jadi eksplorasi, bisa jadi stimulasi untuk anak-anak di rumah gitu kan. Nanti ke permainan-permainan yang lain gitu ya, di sensory play ini kayak merobek, meremas, tadi kan meremasnya spoon gitu ya. Nanti bunda boleh loh, yuk kita cari kertas bekas gitu, kita remas bikin bola gitu ya, terus kita robek, kita mau bikin karya apapun gitu, seperti itu bisa gitu ya. Jadi sahabat muslimah, betapa sebetulnya lingkungan sekitar itu sudah bisa menyiapkan berbagai fasilitas untuk kita menstimulasi putra-putri kita di sensory play ini gitu ya, khususnya di perabaan dulu ya yang sekarang kita yang sedang kita bahas gitu ya. Jadi hanya tinggal kita meluangkan waktu nih untuk pendampingan pada putra-putrinya gitu ya, seperti itu. Dan mungkin izin saya memberikan kabar nih Bunda Yanti kepada sahabat muslimah. Tetapi misalkan jika sahabat muslimah merasa bahwa ini kita memerlukan nih pendampingan belajar gitu, nggak tahu harus seperti apa atau tidak punya waktu gitu kan di rumah karena ibu bekerja, atau kalau dititipin ke nenek jadi susah stimulasi gitu, maka carilah mitra yang bisa membantu perkembangan putra-putrinya. Dan mungkin insya Allah kalau ini menjadi sebuah jawaban gitu ya, Percikan Iman memiliki kober dan
TK ya di Jalan Geger Kalong Permai. Jika memerlukan informasi gitu ya, melihat bagaimana stimulasi-stimulasi ini dikembangkan gitu, boleh silahkan untuk datang ke sekolah ya, ke Taman Pendidikan Firdaus Percikan Iman. Itu ada di Jalan Geger Kalong Permai gitu ya. Nanti di Maps juga insya Allah gitu ya sudah muncul. Tapi sekali lagi sebenarnya ini adalah hal yang bisa ya Bunda dan sahabat muslimah kembangkan di rumah. Tetapi mau jika memerlukan peran pendamping, insya Allah silahkan untuk berkunjung ke kami. Mungkin begitu Bunda Yanti yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf nih, mohon izin kalau saya terlalu cepat ya berbicara gitu ya. Nanti kalau ada hal-hal khusus yang mau didiskusikan mungkin atau ada tambahan lagi, mungkin kita akan sambung di pertemuan berikutnya Bunda ya. Terima kasih Bunda Naning ya, sahabat muslimah. Ternyata potensi yang Allah berikan ke bayi ya, ke janin. Kalau di dalam Islam kan ruh itu ditiupkan pada umur 4 bulan ya. Nah, tadi juga ada beberapa semacam pembuktian gitu. Ternyata menurut penelitian janin itu yang sensorik merabanya tuh justru di pertama ya, di 14 bulan atau 14 minggu. 14 minggu. 14 minggu ya. Jadi 14 minggu sekitar kurang lebih ya hampir 4 bulan usia kandungan ya. Nah, tadi jadi tidak ada sesuatu hal pun yang artinya sepele, remeh gitu. Semuanya Allah sudah desain ya, sahabat muslimah. Nah, ini tadi disampaikan oleh Bunda Nani, kalau kita biasa panca indera itu 5. Tadi ditambah menjadi 7. Dan hari ini, sore ini, bunda-bunda sudah mendapat sharing yang luar biasa tentang bagaimana mengembangkan, menstimulasi perkembangan sensorik dari sensorik meraba saja ya. Dan ternyata kita mungkin saya di rumah banyak ponakan dan anak ponakan. Jadi akhirnya terinspirasi juga Bunda Naning gitu. Artinya banyak benda, hal yang bisa kita manfaatkan sebagai media ya di rumah. Betul, Bun. Hanya karena kita kurang informasi. Jadi taunya aduh anak bikin berantakan, ini bayi kok kecil-kecil udah terlalu aktif gitu. Insya Allah nanti pekan depan Bunda Naning masih akan menyertai kita. Jadi kalau misalnya sahabat muslimah ada hal-hal yang perlu didiskusikan terkait tema hari ini, mengenal sensory play, atau misalnya terkait cara mendidik gitu ya, bisa diskusi. Jadi Bunda Naning ini sebelumnya dari tahun 2002 aktif di Percikan Iman ini, di Kober, di pendidikan anak usia dini. Kemudian tahun 2004 juga Percikan Iman mendirikan sekolah TK, Taman Kanak-Kanak. Bunda Naning juga termasuk mengajar juga. Dan alhamdulillah kemudian kami juga punya SD gitu ya. Betul. Kemudian SD, sekarang SMP juga alhamdulillah sudah mulai berjalan. Dan Bunda Naning ini menjadi manajer akademik Direktorat Pendidikan. Berarti ke pendidikan menengahnya juga SMP dasar atau menengah? SMP itu menengah. Jadi ya. Semua unit Bun akhirnya iya. Mulai dari Kober, TK, SD, dan SMP gitu ya. Jadi sebetulnya kalau membutuhkan informasi berbagai jenjang, mangga silahkan gitu ya. Alhamdulillah. Mohon doakan kami ya sahabat muslimah. Jadi kami itu insya Allah sebetulnya dalam dunia pendidikan juga ingin menjadi salah satu solusi buat sahabat muslimah dan jamaah Percikan Iman umumnya gitu. Jadi silahkan untuk mulai ingin info-info pendidikan, pengajaran, metode pengajaran
bahkan sebetulnya kalau ingin menjadi partner dengan kami, sharing, kemudian ingin juga tahu gimana sih kalau sesekali misalnya putra-putri sahabat muslimah yang sudah mau siap sekolah, apakah mau ke Kober, ke TK, playgroup gitu, bisa ada istilahnya trial class ya, bisa hadir ke ini sekolah Taman Firdaus Percikan Iman, ada di daerah Ciwaruga di Komplek Gerlong Permai. Jadi insya Allah sahabat muslimah juga mangga kalau di ketik gitu ya, Taman Firdaus di Google, insya Allah muncul gitu ya. Iya. Ya, demikian sahabat muslimah. Bunda Naning masih ada yang ingin disampaikan, kesimpulannya atau motivasi yang lebih kuat buat sahabat muslimah di rumah? Ini mungkin kalimat penutup, Bu. Sahabat muslimah, semua anak sebetulnya punya perkembangan yang berbeda. Jangan bandingkan satu anak dengan anak yang lain, tapi bandingkanlah dengan usia perkembangannya gitu ya. Jadi tabel-tabel usia perkembangan sebetulnya banyak tersebar berbagai informasi. Jadi kita ukurnya di situ gitu. Jadi sensitif gitu ya buat kita semua gitu, sahabat muslimah. Sekali lagi tidak membandingkan perkembangan anak kita dengan perkembangan anak orang lain, anak satu dengan anak yang lain. Cukuplah kita melihat perkembangan berdasarkan usia perkembangannya. Jika memang pada ranah yang sesuai usianya, insya Allah berarti itu baik-baik saja gitu kan. Tetapi memang jika ada kemunduran, kita cek kemundurannya di usia berapa gitu ya, berapa bulan nih mundurnya gitu ya. Nah, kalau memang kemundurannya lebih dari 6 bulan atau sudah 1 tahun, sebaiknya memang sahabat muslimah mengkonsultasikan hal tersebut kepada pihak yang lebih profesional gitu, apakah itu ke psikolog ataukah ke dokter tumbuh kembang seperti itu. Kenapa ini menjadi penting? Karena di tataran pelaksanaan kadang kita suka melihat beberapa dari kita suka, kok anakku belum bisa gini ya, kok anak itu sudah gitu ya, seperti itu. Padahal insya Allah semua anak punya perkembangannya masing-masing seperti itu. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan, Bunda Yanti dan sahabat muslimah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Insya Allah mungkin kita akan sambung materi ini di pekan depan ya, insya Allah. Terima kasih Bunda Naning atas waktu dan insight-nya. Sekali lagi sahabat muslimah, bagi yang ingin sharing, ingin menjadikan kami mitra dalam mengajar dan mendidik anak-anak dari mulai anak-anak yang kecil yang sudah usia bisa dikembangkan sensoriknya, silahkan bisa bisa menghubungi salah satu dari kami ya, atau di link yang ada di dalam media sosial kami. Itu sahabat muslimah, sore ini insya Allah kita semua berharap kepada Allah pertemuan hari ini adalah pertemuan yang mengandung amal soleh, menjadi pahala kita, jariah kita. Terus berdoa buat diri kita, buat keluarga kita, orang tua kita, umat muslim semua di Indonesia khususnya dan di keseluruhan di bumi ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Barakallahu li lana wa barakallahu lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.